Semangat pagi, kembali bersama Harman Dahsyat. Oke, rekan-rekan wiraniaga dan pebisnis di seluruh Indonesia, di hari pertama kita menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin ya yang menjalankan. Semoga keberkahan dan ridho Allah selalu bersama kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya. Jadi di tengah kondisi pandemi COVID-19, orang banyak berbicara bahwa COVID-19 sangat-sangat berbahaya. Tapi ya, ada satu yang jauh lebih berbahaya daripada ancaman virus itu adalah gangguan virus yang ada dalam diri manusia. Ya, jadi dalam diri kita seringkali muncul rasa takut yang sedemikian berlebihan akan bahaya virus. Ya, terus kemudian rasa khawatir yang sangat luar biasa. Kalau kita ternyata bertemu dengan orang yang terkena atau terindikasi kena virus COVID-19. Karena saking takutnya perasaan kita, justru virus itu yang sebenarnya kita bisa halau dengan kekuatan ketahanan fisik kita, mental kita, justru melemahkan pondasi-pondasi pertahanan diri kita ya, sehingga pada akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya kalah, terlepas dari itu adalah sebuah takdir. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita akan mencoba membahas ya di tengah pandemi, terus kemudian ancaman ekonomi yang begitu luar biasa ya. Dengan adanya work from home, adanya keterbatasan sehingga kita tidak bisa menjalankan bisnis, roda bisnis tidak bisa berputar dengan lancar, terus kemudian penjualan terhambat atau mengalami penurunan sangat signifikan. Apa yang sebenarnya perlu kita bangun? Apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan? Oke, kali ini kita akan membahas satu tema tentang building smart character. Bagaimana kita membangun karakter kita sehingga bisa membuat fondasi yang sangat kuat untuk bisa meningkatkan penjualan dan bisnis kita. Tentu saja tema ini saya ambil terinspirasi dari buku saya ya yang terbit kurang lebih akhir tahun 2018, The Greatest Sales Way. Di bab pertama saya banyak sekali membahas tentang kekuatan karakter yang akan sangat bermanfaat buat baik tenaga pemasar maupun pebisnis untuk mengembangkan bisnisnya jauh lebih hebat, jauh lebih bisa berkembang dengan signifikan. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan. Apakah ya beberapa kali atau sering kali Anda merasakan hal ini? Ya, yang pertama adalah baru merintis usaha atau bisnis, ya, membangun tim penjualan, ya, menjadi tenaga pemasar, namun bingung harus mulai dari mana. Setelah melakukan uji coba, ya, seleksi, tapi belum berjalan, tiba-tiba mereka drop, tidak bisa melakukan penjualan, bahkan keluar dari perusahaan kita. Kemudian yang kedua, ya, sudah cukup lama ya kita membangun usaha atau bisnis dan juga membangun tim ya menjadi tenaga pemasar, tapi hasil jualannya masih segitu-gitu aja, tidak pernah meningkat, so-so aja ya. Jadi mengalami bukan perlambatan, tapi tidak terjadi percepatan sehingga hanya seolah-olah jalan di tempat. Dan kemudian yang ketiga adalah apakah ya ketika kita sudah membangun bisnis sedemikian lama, terus kemudian mempunyai tim yang cukup solid, akan tetapi kita belum bisa meningkatkan penjualannya secara
signifikan. Ya, jadi belum bisa melakukan scale up, ya, meningkatkan penjualan dengan signifikan. Nah, jika Anda ya mempunyai pertanyaan-pertanyaan 3 hal tadi, ya, kita akan sangat cocok ketika kita akan membahas satu tema tentang seperti yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita building smart character, ya, the powerful foundation to scale up your sales and business. Ya, jadi kita akan membahas itu. Ya, seringkali kita bertanya, karakter, apa itu karakter? Ya, karakter adalah, kalau Dr. Jacob Ezra menyebutkan definisi karakter itu sebagai kekuatan untuk bertahan di masa sulit. Ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, definisi dari Pak Jacob Ezra. Karakter yang positif bisa diketahui melalui respon yang benar ketika kita mengalami tekanan, tantangan, dan kesulitan. Ini definisi dari Dr. Jacob Ezra, ya, salah satu pakar, ya, tentang karakter, ya, salah satu pakar karakter di Indonesia. Dan kemudian ada juga, ya, yang menyebutkan sebagai our character is what we do when we think no one is looking. Ya, jadi namanya karakter kita itu adalah apa yang kita lakukan tanpa harus menunggu orang lain melihat. Ya, jadi benar-benar kita lakukan, ya, secara otomatis tanpa harus dilihat oleh orang lain, baik pimpinan kita, ya kan, atasan kita, terus kemudian orang-orang yang memperhatikan kita, nggak perlu, tapi kita lakukan saja. Dan dari buku saya, The Greatest Sales Way, saya mendefinisikan bahwa karakter adalah pondasi utama menuju keberhasilan penjualan. Jadi pondasi yang paling utama jika kita ingin menuju keberhasilan dalam penjualan adalah karakter. Kekuatan karakter akan sangat mempengaruhi sikap dalam melewati setiap proses dalam melakukan penjualan atau bisnis yang kita jalankan. Itu yang berhasil saya tarik, ya, berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan referensi yang saya ambil. Yang definisi tersebut ada dalam buku The Greatest Sales Way. Dan saya membagi di bab pertama buku saya, The Greatest Sales Way, Smart Character. Ini adalah akronim dari yang pertama, S-nya adalah siapa saya. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Kita sebelum melakukan bisnis, sebelum menjadi seorang salesman yang profesional, harus bertanya, siapa sih sebenarnya diri saya ini? Dan kemudian yang kedua, yang paling penting dalam membangun karakter adalah mindset, ya, atau pola pikir kita. Dan kemudian yang ketiga adalah A, attitude, ya. Jadi bagaimana kita mempunyai pola perilaku, ya, attitude atau pola perilaku. Dan kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah respon kita terhadap problem, masalah, atau sesuatu yang kita hadapi di lapangan. Ya, itu menjadi hal yang sangat penting. Dan yang paling penting di antara setelah 4 komponen tadi, yaitu siapa saya, mindset, attitude, dan respon, adalah tindakan atau action, ya. Kita sekarang sering menyebutnya action saja tidak cukup, tapi bagaimana kita bisa melakukan massive action dalam jumlah yang banyak, berkali-kali lipat, melakukan banyak upaya yang terukur sehingga action kita benar-benar menghasilkan secara extraordinary. Ya, saya sebutkan dalam buku saya, ya, di halaman pertama, ya, tentang karakter ini adalah pendapat dari salah satu filsuf dunia, Socrates. Dia menyebutkan bahwa the secret of change, ya, rahasia dari perubahan, is to focus all of your energy, memfokuskan energi yang Anda miliki, ya, not on fighting the old, ya, bukan pada, ya, bertarung di masa lalu, akan tetapi but on building the new, ya. Jadi bagaimana kita membangun sesuatu yang baru yang ada di depan mata kita,
ya bukan selalu setback ke belakang, itu hanya sebagai pembelajaran, tapi bagaimana kita melakukan yang terbaik dalam kondisi saat ini dan kemudian membangun mentalitas, membangun upaya, ikhtiar dan action kita saat ini. Ya, kita mulai dari pembahasan pertama tentang siapa saya. Ya, Sun Tzu, ya, salah satu filsuf juga dari China, menyebutkan bahwa if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Artinya apa? Jika kamu mengetahui musuh kamu dan terlebih adalah diri kamu sendiri, kamu tidak akan pernah takut terhadap hasil dari ratusan pertempuran. Artinya apa? Ketika kita mengetahui lawan kita, terlebih potensi yang ada dalam diri kita, maka kita akan jauh lebih kuat, lebih powerful, dan kita pasti bisa menang melawan peperangan, baik peperangan secara pribadi maupun real peperangan dalam dunia bisnis atau penjualan. Ya, jadi ada 3 hal untuk sebagai basic mengetahui, selain kita mengetahui siapa sih sebenarnya diri kita. Ini kita perlu, ini adalah sebuah pertanyaan spiritual. Siapa sih sebenarnya diri kita? Apakah kita hanya manusia biasa yang terlahir di dunia tanpa sebuah tujuan, lahir aja melakukan sesuatu sebisanya aja, ataukah sebenarnya kita adalah makhluk Tuhan yang sangat spesial, mempunyai banyak kekhususan, mempunyai banyak kelebihan, mempunyai banyak potensi yang luar biasa yang belum kita gali. Itu esensi dari diri kita. Siapa sih sebenarnya diri kita? Kita adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang sangat spesial, tidak ada kembarannya di dunia ini, Misalnya Anda, nama Anda misalnya Budi, atau Ahmad, Anda adalah orang yang spesial. Nama bisa jadi sama, tapi karakter dari setiap orang, meskipun namanya sama, karakter orang itu berbeda. Nah, itulah kenapa kita harus mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Setelah kita paham bahwa diri kita adalah orang, manusia yang sangat luar biasa, mempunyai banyak potensi. Yang kedua adalah, yang perlu kita tahu adalah sebenarnya di mana sih saya ini berada, Apa sih yang harus saya lakukan? Kita sekarang berada di alam dunia. Kita berada di alam dunia. Artinya ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan berada di dunia ini, lakukan yang terbaik, curahkan energi Anda untuk bisa tidak hanya memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat bangsa, bermanfaat buat masyarakat. Dan yang pertanyaan ketiga adalah kemana kita akan menuju? Jadi dunia ini adalah tempat sementara. Ada God Bless bilang dunia ini panggung sandiwara. Jadi hanya sebatas panggung sandiwara aja. Kita punya satu tujuan, yaitu alam akhirat. Ketika kita mempunyai tujuan yang jelas, yaitu alam setelah alam dunia yang fana ini, ada alam akhirat, maka kita mempunyai persepsi dalam diri kita, bukan hanya kita hidup, hanya menjalani hidup, tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, memberikan manfaat kepada lingkungan, memberikan manfaat kepada keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi 3 pertanyaan itu penting. Siapa saya, di mana saya berada, dan kemana kita akan menuju. Dan yang kedua, karakter yang kedua yang perlu kita perkuat jika kita ingin sukses dalam menjual maupun berbisnis adalah mindset. Mindset ini ada sebuah quote yang cukup menarik. Jadi quote ini menyampaikan bahwa
Your mind is powerful. Your mind is powerful thing. When you fill it with positive thought, your life will start to change. Ya, ketika pikiran kita adalah sangat-sangat mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, ketika kamu merasakan bahwa mempunyai pikiran yang positif, ya, maka hidup kamu akan mulai berubah sejak saat sekarang. Artinya kita sikap mental positif sangat menentukan keberhasilan kita ke depan. Dan mindset ini terbagi menjadi dua kategori besar, ya. Yang pertama adalah fixed mindset, ya. Artinya mindset atau pandangan yang ada dalam benak kita, yang ada dalam diri kita, yang cenderung mengatakan bahwa saya adalah yang terbaik, ya kan? Saya adalah yang paling benar, ya kan? Saya adalah. Jadi selalu memunculkan egosentris, ya. Egosentris bahwa saya adalah yang paling benar, saya adalah yang paling pintar, saya adalah yang paling pandai atau yang paling apa, ya, tanpa mau memperhatikan atau merespon semacam pengaruh dari luar, ya, cenderung mengagungkan diri sendiri, ya. Seringkali orang yang seperti ini dengan fixed mindset ini, dia anti kritik, tidak mau dikritik oleh orang lain, menganggap bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Dan kesuksesan menurut pandangan dia hanyalah keberuntungan, itu hanya sekedar hoki, nggak perlu pakai usaha, nggak perlu pakai ilmu. Ini menurut pandangan fixed mindset. Kemudian yang kedua adalah kita sering menyebutnya sebagai growth mindset, ya, mindset yang selalu bertumbuh. Bagaimana pandangan dari kategori growth mindset ini? Ya, yang pertama adalah kecerdasan, ya, atau kecerdasan pikiran kita itu selalu bisa kita kembangkan, selalu bisa kita improve. Kita bisa melakukan pembelajaran baru, melakukan praktek baru, sehingga kita bisa melakukan improvement ke arah yang lebih baik. Kritikan, ya, atau pendapat dari orang lain adalah salah satu upaya, ya kan? Ketika kita mendapatkan kritikan, itu merupakan umpan balik, ya, sebagai sumber informasi, ya. Alih-alih menganggap itu sebagai ancaman, itu adalah sumber informasi untuk kita bisa melakukan improvement ke arah yang lebih baik. Dan kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik dari growth mindset ini adalah kesuksesan orang lain adalah inspirasi. Sesuatu yang kita bisa contoh, kita bisa kembangkan, bahkan kita bisa menjadi jauh lebih hebat. Artinya dengan growth mindset ini, ya, pola pikir kita akan bertumbuh, kita akan selalu melakukan improvement atau kaizen, ya, continuously improvement, perbaikan secara terus-menerus, sehingga kita akan menjadi salesman atau pebisnis yang sukses luar biasa. Dan kemudian yang ketiga adalah SMA, ya, attitude, ya. Attitude adalah sikap, ya, atau perilaku seseorang ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi ketika kita berbicara attitude, ya, kita bicara sikap. Ini adalah kuncian, ya, menjadi hal yang sangat penting. Ya, orang akan sering melihat kita bukan dari skill kita, tapi attitude ini menjadi pijakan utama, ya. Dan salah satu hasil penelitian dari Harvard University mengatakan bahwa 85% kesuksesan, ya, 85% penentu kesuksesan adalah sikap, ya. Sedangkan masalah teknis hanya berpengaruh 15%. Ya, jadi bagaimana ada salah satu quote dari Frank Sonnenberg, ya. Dia mengatakan bahwa a positive mental attitude can improve your health,
enhance your relationship, increase your chance of success, and add years to your life. Ya, artinya apa? Bahwa sikap mental positif itu dapat meningkatkan kesehatan Anda, ya, menambah hubungan baik, ya, meningkatkan peluang kesuksesan Anda, dan memperpanjang umur. Ya, jadi dengan sikap attitude ya yang baik itu akan secara jangka panjang bisa memperpanjang umur. Dan kemudian yang keempat adalah respon. Ya, respon. Apa itu respon? Ya, respon adalah reaksi atau tanggapan ya terhadap rangsangan atau stimulus yang berasal dari luar. Ya, respon sangat berkaitan erat dengan cara kita memberi arti terhadap stimulus tersebut. Ya, jadi ketika ada katakanlah yang sekarang sedang tren adalah penyakit COVID-19, bagaimana respon kita ya terhadap wabah pandemik ini? Tentu saja kita harus mengikuti arahan pemerintah untuk stay at home, ya, work from home, terus kemudian melakukan sosial atau physical distancing, jaga jarak, pakai masker, gunakan hand sanitizer, ya, lakukan olahraga secara rutin 2 atau 3 hari sekali, berjemur di pagi hari ya, itu adalah untuk meningkatkan imunitas kita. Jangan sampai kita terimbas oleh wabah COVID-19. Itu adalah salah satu contoh yang sekarang sedang melanda ya, bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Ya, pemberian arti ini ya dibentuk atau dihasilkan ya kombinasi dari keyakinan seseorang, nilai-nilai, tradisi ya, bahkan adat istiadat dan pola pikir yang terus-menerus ya dilakukan atau berpengaruh terhadap pandangan seseorang. Ya, jadi di sini ya ketika kita berbicara tentang respon ya ada 3 hal ya sebenarnya yang berpengaruh dan bisa kita pengaruhi atau tidak. Yang pertama adalah faktor dari luar. Ya, ini misalnya tadi contohnya COVID-19. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan adalah pengaruh dari dalam. Apa yang perlu kita siapkan, antisipasi apa yang harus kita lakukan sehingga kita terhindar dari COVID-19 dan kita tetap produktif. Ya, yang ketiga, ya bagaimana nih sesuatu yang masih kita bisa pengaruhi. Ya, tadi faktor dari dalam diri kita, ya bukan sesuatu yang ada di luar. Apa yang bisa kita pengaruhi? Tadi misalnya dengan berolahraga, ya kan, melakukan pola hidup sehat, istirahat cukup, makan yang sehat, itu adalah respon ya dari apa yang kita bisa perbaiki. Dan ya yang terakhir tapi bukan terakhir adalah tindakan. Ya, jadi SMART terakhirnya adalah tindakan atau action. Ya, action adalah salah satu quote menyebutkan bahwa do you want to know who you are? Jika kamu ya ingin mengetahui siapa sebenarnya diri kamu, jangan bertanya, tapi lakukan action ya. Dengan action kita akan mengetahui siapa sebenarnya diri kita ya. Action will ya deline it and define you ya. Jadi action bisa menggambarkan dan mendefinisikan diri Anda siapa sebenarnya. Ya, jadi salah satu contoh ya dari seorang salesman ya terbaik di dunia, salesman otomotif terbaik di dunia adalah Joe Girard ya. Dia mengatakan ya dalam bukunya 13 aturan penting dalam penjualan ya, dia menyebutkan bahwa semua tindakan yang ia lakukan ya, tindakan atau action yang ia lakukan mempunyai 2 kesamaan, yaitu ya ia melakukan lebih banyak pekerjaan yang mendatangkan uang dan lebih sedikit melakukan hal yang tidak mendatangkan uang. Artinya dia fokus pada hal-hal yang bisa mendatangkan uang. Contohnya apa kalau dalam dunia sales? Yaitu prospecting, follow up, negosiasi ya. 3 faktor ini.
prospecting, follow up, negosiasi, ya. Kalau kita bicara di dunia internet, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan conversion dengan adanya traffic yang banyak, ya. Traffic yang masuk banyak, terus kemudian diolah, ya, dalam sebuah sistem di digital marketing berupa funnel atau copywriting atau video marketing yang akhirnya menjadi konversi menjadi penjualan. Itu salah satu contoh, ya. Jadi jangan terfokus pada hal-hal yang sifatnya administratif, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan prospek, follow up, dan negosiasi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, para pebisnis dan salesman yang hebat, itu tadi ya ada 5, ya. Jadi dari pertama adalah siapa saya, terus kemudian mindset, terus kemudian attitude, terus kemudian respon, dan yang terakhir adalah tindakan atau action. Ya, action ini harus kita lakukan secara masif, bukan hanya sekedar action, tapi masif action dalam jumlah banyak, lakukan secara brutal tapi terukur. Ya, dan setelah 5 komponen tersebut ada 2 tambahan, ya, yang menurut saya penting. Ya, jadi ada 2 plusnya nih. Plus yang pertama adalah fokus, ya. Ketika kita sudah menggunakan SMART karakter tadi, kita harus fokus, teman-teman. Seperti tadi yang Joe Gerard sampaikan, fokuslah pada hal-hal yang bisa mendatangkan conversion tinggi, mendatangkan penjualan tinggi, dan juga mendatangkan uang, ya, mendatangkan bisnis. Ya, jadi fokus ke situ. Di mana kita fokus, ya, di sana energi kita mengalir, ya. Ketika kita fokus pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang menghasilkan, maka kita akan mendapatkan hasil yang banyak. Akan tetapi kalau kita fokus pada kemalasan, penundaan, terus kemudian ketakutan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi tanggung jawab kesuksesan 100% ada dalam diri Anda, bukan orang lain, ya. Teman saya bilang, ya, ada salah satu rekan saya bilang bahwa, waduh, nggak usah deh kebanyakan teori, ya, nggak usah kebanyakan motivasi. Yang paling penting adalah motivasi dari dalam diri sendiri, ya. Itu yang paling penting. 100% keberhasilan Anda ditentukan oleh Anda, ditentukan oleh fokus Anda. Kemana Anda fokus, itulah yang akan Anda hasilkan. Dan kemudian setelah fokus, yang selanjutnya adalah tambahnya adalah habit atau kebiasaan. Ya, ketika kita sudah melakukan, ya, SMART karakter tadi, terus kemudian fokus pada aktivitas yang produktif, jadikan ini sebagai kebiasaan, habit, ya. Orang tidak akan pernah berhasil ketika dia hanya melakukan sesuatu itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Dalam 3 kali itu misalnya 3-tiganya gagal, dia menganggap bahwa sudah kiamat, ya, sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika menjadi sebuah kebiasaan, dia trial, dia ukur apa yang dia lakukan sehingga menghasilkan dan diulang terus keahlian itu, ya, maka dia akan menjadi baik salesperson maupun pebisnis yang hebat. Jadi bagaimana bisa meningkatkan, ya, scale up selling dan scale up bisnisnya dia. Jadi rekan-rekan sekalian, yuk, dalam kondisi COVID-19 ini jangan sampai kita kalah, ya, oleh virus yang sangat kecil. Dari dalam pikiran kita, dari dalam hati kita, ya, dari kesadaran diri kita, kita harus kuat, harus strong, harus bisa melawan, harus bisa melakukan do something, ya, mencapai hasil yang terbaik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, hebat, luar biasa bersama Harman Dahsyat.